Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan membacakan tentang bagaimana isi hati dia yang ingin dia ungkapkan hari ini ke kamu. Tanggal 8 Agustus 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi orangnya ya. Oke, isi hati dia yang ingin dia ungkapkan ke kamu hari ini terhadap kamu ya. Oke. Aduh, kayaknya nggak sabaran nih dia ingin mengungkapkan banyak hal ke kamu hari ini. Kartunya berhamburan. Oke, yang pertama ada I love you before you could leave me. Ya, jadi dia meninggalkan kamu atau mungkin dia di sini yang berkata putus duluan sama kamu atau kita cerai duluan gitu ya itu dia yang ngomong karena dia takut bahwa nanti kamu yang ninggalin dia gitu. Dia takut kalau dia dibuang oleh kamu. Jadi lebih baik dia yang membuang kamu. Itu bahasa kasarnya ya. Bahasa kasarnya daripada aku yang kamu buang mending aku yang ngebuang kamu kayak gitu. Jadi intinya seperti itu ya. Sebelum kamu berkata berpisah ya ke aku, jadi lebih baik aku deh yang ngomong gitu. Eh, Biar aku nggak merasa aku ditinggalkan oleh kamu, biar aku nggak merasa lebih sedih kayak gitu. Ya, I knew exactly what I was doing. Ya, dia tahu benar. Dia tahu sangat-sangat detail apa yang terjadi di antara kamu dan dia. Bahkan kemarin-kemarin tuh ya, dia inget banget loh ya, apa yang pernah kalian bicarakan, apa yang pernah kalian komitmenkan, apa yang pernah kalian bahas, apa yang pernah kalian pertengkarkan, kalian apa? Kalian perselisihkan gitu ya. Dia inget banget ya. Walaupun dia kelihatannya cuek sama kamu di sini, jangan salah paham. Dia inget dengan jelas, dengan sangat detail ya, dengan sangat tahu banget ya, dia inget banget situasinya sama kamu kemarin. Bahkan sampai detik ini dia masih inget ya, apa yang terjadi saat ini pun dia masih inget. I hope that you can forgive me one day. Ya, dia berharap suatu hari nanti, suatu saat nanti ya, kamu bisa maafin aku gitu kata dia. Nampaknya benar-benar marah banget ya kamu. Benar-benar kayaknya terluka banget kamunya, benar-benar kayak aduh, kayak mungkin menutup komunikasi ya sampai sampai dia bilangnya kayak gini loh. Situasi kamu sama dia sekarang kayaknya benar-benar ambiar ya. Benar-benar ambiar banget karena dia sampai berharap banget suatu hari nanti kamu bisa maafin aku gitu. Just being near you is intoxicating tuh kan. Kamu tahu nggak sih, aku di deket kamu itu sangat-sangat merasa bahagia. Kayak punya dunia fantasi sendiri gitu ya. Kayak punya dunia apa ya, eh, wonderland sendiri gitu ya. Kamu tuh kebahagiaan dia gitu ya. Jadi kalau dia itu ada di sisi kamu tuh kayak dia tuh ada di dunia Disney ya. Pokoknya bahagia lah intinya ya. Dia kayak merasa ketergantungan banget sama kamu, kayak merasa apa ya? Ya intinya eh seneng banget lah ya, merasa terpesona eh apa ya? Tar. eh Memabukkan, ngefly gitu ya, ngebuat dia kayak kecanduan. Ya, ya semacam itulah ya. Nantinya dia kamu uh, kamu ada di dekat dia ataupun dia di dekat kamu itu ngebuat dia tuh bener-bener oh seneng banget, bahagia banget kayak kamulah duniaku gitu. I will wait for a sign from you. Ya ampun, kayaknya bener-bener dia tuh kayak nggak punya jalan lagi ya, nggak punya solusi lagi untuk bisa
ke arah kamu ya. Nah, sampai di sini tuh kayak dia tuh udah pasrah banget. Ya, ya aku akan menunggu kamu sampai kamu itu ngasih tanda bahwa kamu itu akan menerima lagi aku. Kayak gitu, menerima lagi aku. Ya kayaknya situasi kalian ini memang benar-benar udah buruk banget ya. Sampai-sampai dia tuh kayak udah nggak ada kepercayaan diri lagi untuk datang ke kamu, menawarkan sesuatu. Dia pengen nawarin sesuatu sama kamu, tapi kayak udah nggak percaya diri. Kayak eh, dia kayak apa ya? Lebih lebih memilih untuk menunggu kamu. Kayak keputusan itu semuanya itu ada di kamu gitu ya. Dia tuh kayak di ujung jurang kayak gitu ya. Kalau dia salah ngelangkah tamat riwayat kayak gitu ya. Jadi makanya di sini sebelum dia melangkah ya satu langkah aja dia tuh kayak nggak berani sebelum kamu ngasih tanda bahwa kamu mau menyelamatkan dia dari ujung apa tuh tadi ujung jurang itu kayak gitu ya. Jadi benar-benar kayak sikonnya itu ini benar-benar yang mungkin udah saling blok atau mungkin kamu di sini yang ngeblok dia atau mungkin kalau kamu nggak ngeblok dia mungkin kamu di sini yang udah nggak mau komunikasi sama dia. Jadi makanya dia tuh eh, sekarang memilih untuk nunggu keputusan kamu kayak gitu ya. Jadi dia nggak mau gegabah lagi karena dia takut selesai bener-bener selesai dengan kamu kayak gitu. Bener-bener dia takut banget loh dia karena I will wait for sign from you ya. Bener-bener dia takut banget kalau dia salah langkah ke kamu bener-bener yang mungkin kehilangan 100% dari 100% kamu kayak gitu ya. I couldn't let you get close to me ya. Jadi dia nggak bisa membiarkan kamu untuk datang ke dia atau deket-deket dengan dia. Why? Because uh, mungkin gini, ada sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu dan itu dia belum siap untuk ungkapkan ke kamu. Dan mungkin kebiasaan dia juga mungkin salah satunya yang ngebuat dia sama kamu sekarang berpisah. Ada sesuatu kebiasaan yang kamu nggak suka sama dia dan itu belum bisa dia bisa rubah atau dia di sekarang itu masih punya pasangan ya sehingganya dia takut kamu nanti malah makin sakit hati sama dia. Intinya banyak lah ya, banyak alasan yang ingin dia ungkapkan. Intinya aku nggak bisa ngebuat kamu lebih dekat dengan aku karena mungkin intinya ada sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu yang jangan sampai kamu tahu, nanti takutnya kalau kamu tahu makin kamu ilfil sama dia, makin dia kehilangan kamu, makin apa namanya kamu benci banget sama dia kayak gitu ya. Jadi dia kayak memberikan batasan, tapi dia pengen datang ke kamu. Kayak mana tuh jadinya? Ya, dia ngelarang kamu datang ke dia, tapi dia pengennya dia yang datang ke kamu, cuman kamu yang membukakan pintu ke arah kamu kayak gitu ya. Ya, seperti itulah intinya ya. Mudah-mudahan kamu paham. Jadi intinya ada sesuatu yang dia belum siap tunjukkan ke kamu, maka dari itu dia nggak bisa membiarkan kamu untuk deket-deket dengan dia. Biarkan dia yang bergerak kayak gitu ya. Mungkin saat ketika dia udah siap untuk membongkar apa yang dia sembunyikan dari kamu, itulah mungkin nanti dia akan siap untuk datang ke kamu kayak gitu. Asal kamunya udah siap ngasih dia juga tanda-tanda bahwa kamu mau nerima dia lagi. I replay our conversation over and over. Oke, jadi uh, kamu tahu nggak sih kata dia ya, isi hati dia tuh bilang ke kamu bahwa kalau aku rindu, kalau aku lagi kesepian, kalau aku sendirian, kalau aku keinget kamu, kalau aku pengen banget tahu tentang kamu, kabar kamu, tapi semua itu kayak nggak bisa dia lakukan, ya. Salah satu jalan ninja dia adalah membuka kembali conversation kalian, apa tuh namanya percakapan kalian ya, yang dulu pernah kalian lakukan, entah itu lewat telepon, entah itu lewat chat kayak gitu ya. Jadi mungkin kalau lewat telepon dia pernah rekam kayak gitu. eh Kalau chat mungkin saat kalian ada pertengkaran atau
dia berkata berpisah waktu itu, sebenarnya nggak dia hapus chat-chat itu. Jadi itulah pengobat hati rindu dia sama kamu ya. Jadi dengan cara dia membuka kembali percakapan kamu dengan dia yang waktu kemarin-kemarin itu, dan itu selalu dan selalu gitu ya. Selalu dan selalu dia buka lagi, dia buka lagi, dan dia buka lagi, dan itu nggak pernah dia ngerasa bosan gitu. Justru itulah salah satu jalan ninja dia agar bisa mengobati rasa rindu dia ke kamu, eh, rasa penasaran dia ke kamu, dan itu juga salah satu yang menyadarkan dia bahwa berartinya keberadaan kamu di hati dia kayak gitu ya. Ya, kamu sangat 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 berharga bagi dia. Oke, okay. Aku akan tarik dari apa nih, oracle-nya ya. Ini terlalu banyak, males. Okay, ada Seven of Swords reverse, Page of Pentacles, kemudian Four of Wands, The Tower reverse, kemudian apa nih, Three of Cups ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oh, sorry ya, aku kayaknya lagi pilek. Ya, aku tadi sempat bilang ya, ada yang dia tutup-tutupi, dan ternyata benar ya, Seven of Swords keluar reverse ya. Memang banyak sekali ternyata yang dia tutup-tutupi di sini sama kamu, dan bahkan di sini udah ngebuat skenario-nya ya untuk bisa menjalin hubungan sama kamu kemarin ya. Kemarin sebelum kalian berpisah ya, dia di sini bahkan sampai membuat skenario tentang apapun itu. Nampaknya itu tentang sebuah pengkhianatan, entah itu perselingkuhan, entah itu penipuan, entah itu ya dia banyak opsi lain ya, nggak cuma kamu ternyata pas lawan jenis yang berada di dekat dia gitu ya, yang dia jalin hubungannya gitu ya, ya nggak cuma kamu, ya everything apapun itulah ya. Kalian kondisikan aja situasinya dengan kalian, tapi intinya di sini dia ada yang dia tutup-tutupi dari kamu, sampai dia ngebuat skenario agar nggak ketahuan sama kamu, ternyata itu ketahuan sama kamu. Makanya kalian di sini berpisah. Entah itu ketahuan sama kamu, entah kamu udah curiga sama dia dan kamu minta konfirmasi sama dia, dan entah itu dia jelaskan atau tidak. Mau dia jelaskan ataupun tidak, keputusan kamu tetap sama, ingin berpisah. Kayak gitu ya. Walaupun di sini dia memilih untuk dia aja yang ngomong putus dari kamu, dia yang membuang kamu, bahasa kasarnya ya, sorry. Karena aku udah greget kalau ceritanya kayak gini nih. Ya, bahasa kasarnya dia yang membuang kamu daripada dia yang dibuang oleh kamu gitu ya. Itu yang dia isi hati dia ingin ungkapkan. Jadi dia yang berkhianat, dia yang membuat skenario, kemudian ketahuan oleh kamu, entah dia konfirmasi ceritanya dengan kamu, ataupun dia tidak konfirmasi, situasinya kamu tetap memilih, oke, pengennya kita pisah. Tapi bukan kamu yang ngomong tapi bukan kamu yang berhak untuk ngomong kita pisah, kata dia seperti itu. Tapi aku yang berhak untuk ngomong kita pisah. Jadi makanya di sini I love you before you could leave me. Jadi dia memilih untuk aku yang meninggalkan kamu sebelum kamu meninggalkan aku. Kayak gitu ya. Ya, tapi aku rasa ini ya mungkin sebagian dia kamu 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 yang tahu sendiri gitu ya, kamu yang curiga, terus kamu konfirmasi sama dia, entah itu dia konfirmasi balik ya tentang kecurigaan kamu ataupun tidak.
Atau mungkin sebagian dari kamu ya ya udah dia sendiri yang ngaku kalau misalkan dia selingkuh atau dia menipu kamu atau apalah terserah ceritanya. Nah, sebagian seperti itu ya. Intinya ada yang dia tutup-tutupi kemudian ketahuan kayak gitu. Makanya saat ini tuh dia nggak bisa bertindak ke kamu secara leluasa lagi, seenak-enak dia. Jadi dia lebih memilih untuk menunggu sinyal atau tanda-tanda dari kamu. Ya, aku rasa di sini eh memang dia itu pengen banget memperbaiki hubungan lagi sama kamu. Itu isi hati dia. Dia pengen banget memperbaiki hubungan kamu dengan dia gitu ya. eh Masalah apapun yang kemarin telah terjadi, dia berharap kamu juga udah bisa memaafkan itu ya, dan kamu juga udah bisa memaafkan dia. Karena Page of Pentacles nih, sarannya adalah untuk memperbaiki hubungan. Jadi aku rasa memang saat ini atau hari ini tanggal 8 Agustus tuh dia memang ada niatan pengen banget ya memperbaiki hubungan sama kamu. Tapi tuh ya karena kemarin dia yang berbuat salah sehingganya hubungan ini tuh hancur berantakan, kemudian situasinya juga makin nggak jelas, makin panas, dia sampai nggak bisa lagi ya, dia dibuat Tuhan untuk seenak jidat dia datang dan pergi sesuka hati dia. Uh, Makanya di sini dia mengambil langkah untuk menghormati keputusanmu, menunggu sinyal dari kamu, menunggu tanda-tanda dari kamu kayak gitu. Tapi pengen banget Page of Pentacles ini dia lakukan ya, ingin memperbaiki hubungan sama kamu, ingin menjalin lagi hubungan dengan kamu, ingin menunjukkan lagi gairah cintanya ke kamu kayak gitu ya. Dia udah sadar gitu ya, udah sadar apa yang pernah dia lakukan ternyata itu salah, justru membuat hubungan kalian jadi kayak gini situasinya, ribet, stuck, yang apa ya, intinya tuh membuat dia makin sakit, makin membuat dia makin tersakiti, makin bingung ya akibat dari kelakuan dia sendiri, ya bukan dari kamu, tapi kelakuan dia sendiri kayak gitu. Ya, Four of Pentacles. Kartu belum move on ya. Jadi dia belum bisa move on dari kamu di sini. Walaupun situasinya sekarang tuh kalian udah pisah, bahkan di sini dia melihat kamu itu belum bisa memaafkan dia, mungkin dia berpikir bahwa kamu itu udah jijik, udah benci banget, udah marah banget sama dia, tapi tetap dia berpositive thinking bahwa suatu saat nanti kamu bisa maafin aku. I hope that you can forgive me one day ya. Dan dia di sini lebih memilih untuk memaafkan semuanya, bahkan di sini memaafkan kamu, memaafkan diri dia, memaafkan situasinya, menerima semua keadaan yang apapun yang pernah terjadi, kesalahan-kesalahan dia akan dia perbaiki ya. Dan kalau misalkan saat ini kamu tuh tahu kalau dia tuh udah punya pasangan kayak gitu ya, entah itu pasangan pacar baru ataupun ya siapalah, ini dia punya pasangan, bukan berarti dia tulus mencintai orang itu ya, tapi karena dia memang takut dia sendiri, dia takut dilihat teman-temannya dia nggak punya pasangan, nggak laku kayak gitu ya, makanya dia punya pasangan. Nah, kenapa dia belum move on tapi punya pasangan? Salah satunya itu kemudian eh dia ini apa tuh namanya? Oh ya, dia kayak gitu ya, dia punya pasangan sekarang walaupun dia nggak ada rasa sama orang itu, rasanya sama kayak kamu atau paling nggak adalah sedikit rasa kayak ke kamu kayak gitu, kayak ke kamu gitu. Yang pertama adalah orangnya kayaknya orangnya nggak enakan kayak gitu ya, nggak enakan. Dan yang kedua dia nggak mau dilihat bahwa dia jomblo atau nggak laku kayak gitu ya. Makanya di sini dia belum belum bisa untuk berpisah dengan pasangannya sekarang kayak gitu. Jadi kamu nggak usah negative thinking, nggak usah overthinking tentang dia ya. Kamu santai aja. Ternyata pemilik hati dia adalah kamu gitu ya. Mau nanti ke depannya kalian benar-benar bersatu ataupun tidak,
ya udah kamu nikmati aja hidupmu. Intinya dia tersiksa di sini ya, tersiksa oleh perasaan dia sendiri, oleh batin dia sendiri gitu ya. Dia nggak bisa move on dari kamu, sedangkan situasinya benar-benar dibuat stuck, nggak bisa bergerak dia ke arah kamu, menunggu keputusan kamu gitu ya. Biarkan aja gitu ya. Dan aku di sini juga nggak minta kamu untuk segera membuka hati kamu untuk dia lagi, no, tidak ya. Kalau memang yang terbaik bagi kamu adalah situasinya seperti ini dulu pada hari ini, ya it's okay, no problem ya. Toh hmm, apa namanya? Ini orang begitu-begitu, begitu-begitu, begitu sangat toksik banget ya, sangat toksik banget. Bahkan di sini tuh sebenarnya dia itu udah sering kali diberikan peringatan atas tindakan dia ini ya, Four of Pentacles nih, tapi dia abaikan ya. Jangan selingkuh gitu ya. Ya dengan cara apa tadi? Ya ketahuan kayak gitu ya, kamu mulai curiga. Itu salah satu tanda-tandanya. Jangan permainkan dia, jangan tidak jujur sama dia. Maksudnya dia itu kamu ya. Tapi dia mengabaikan itu semua. Akhirnya oleh Tuhan dibuatlah situasinya seperti ini. Dia masih mencintai kamu, tapi dibuat situasinya stuck, nggak bisa datang ke kamu. Tuh, rasain. Rasain perasaan yang kayak mana sih kalau kita kangen sama orang, tapi nggak bisa ketemu. Bahkan komunikasi pun nggak bisa. Itu rasanya kayak mana sih? Kayak, oh panas banget nih ya, rasa dada kayak gitu ya. Jadi benar-benar yang merasa terbelenggu banget kayak gitu ya. Dan mana mana juga saat ini dia ada pasangan tuh ya, dia jadi bingung nih. Kalau dia mutusin pasangannya, jahat lagi kan dia ke orang itu kayak gitu. Jadi situasi dia tuh kayak maju salah, mundur salah, diem juga salah, mau gerak lebih salah lagi. Nah kayak gitu ya. Entah tuh dia mau kayak mana. Ya, kemudian dikonfirmasi lagi nih dengan The Tower ya. Situasinya memang dia disuruh untuk nggak boleh gerak. Jangan coba-coba kamu untuk memperbaiki hubungan ini. Bukan berarti hubungan ini tuh nggak bakalan bisa diperbaiki, bukan. Tapi ini menjadi suatu pelajaran keras untuk dia. Jangan seenaknya sama orang, gitu. Jangan seenaknya sama anak orang, gitu ya. Jadi gini, situasinya tuh kan saat ini tuh udah berakhir ya, kamu sama dia. Kalian udah putus kayak gitu ya. Benar-benar udah berakhir. Tapi kayak dia tuh belum ikhlas dalam hati karena dia masih mencintai kamu. Jadi secara koneksi, secara batin kalian itu masih terhubung kayak gitu ya. Dia masih sering keinget kamu, masih ya rindu sama kamu, masih pengen komunikasi sama kamu. Tapi semakin dia mencoba untuk action ke kamu, semakin dia akan merasa tersakiti. Kenapa? Karena di sini situasinya memang Tuhan menginginkan jangan main-main dengan kamu, gitu ya. Maksudnya dia jangan main-main lagi dengan kamu. Kamu pahami dulu situasinya. Siapa di sini yang uh, bersalah? Siapa di sini yang membuat situasi ini sehingga Tuhan berkehendak seperti ini? Kayak gitu ya. Agar dia benar-benar harus adanya perubahan ya. Mau nggak mau dia yang harus berubah. Karena gini, individu itu nggak akan dengan mudahnya bisa berubah gara-gara seseorang kayak gitu ya. Kalau misalnya dia mau berubah gara-gara seseorang, nanti kalau misalkan Tuhan uji dia dengan sesuatu yang membuat dia jadi bimbang, nah dia bakalan balik lagi ke kebiasaan dia yang aslinya. Jadi akan percuma kayak gitu. Makanya di sini Tuhan menginginkan dia stuck, nggak bisa lagi gerak ke arah kamu. Bukan berarti hubungan ini nggak bakalan bisa diperbaiki, no. Tapi memang saatnya, fasenya sekarang itu memang dia tidak diperbolehkan dulu untuk datang ke kamu oleh Tuhan ya. Berpikir positif aja. Kenapa? Karena di sini gini, Tuhan ingin mencegah kerusakan yang lebih besar dari kamu, gitu ya. Ke kamunya maksudnya ya. Tuhan ingin mencegah kerusakan lebih besar yang berdampak ke kamu, sehingganya
semakin dia mencoba untuk memulihkan koneksi antara kamu atau keadaan ini menjadi lebih baik gitu ya, sesuai keinginan dia gitu ya, pakai caranya dia, itu Tuhan akan membuat dia semakin tersakiti ya, semakin gak bakalan bisa kembali gitu. Emang situasinya Tuhan membuat kayak gitu. Kenapa? Agar dia sadar kamu bukan wanita atau pria yang dengan mudahnya dia tinggalkan lalu dia datang kembali. Itu nggak kayak gitu caranya gitu ya. Tuhan menginginkan kamu itu diangkat derajatnya. Kamu itu diperlihatkan value-nya gitu ya. Kamu diperlihatkan betapa berharganya kamu untuk bisa dimiliki oleh orang yang macam dia kayak gitu ya. Orang yang seperti ini, orang yang gampang selingkuh, suka selingkuh, matanya jelalatan, nah kayak gitulah intinya. Penipu, macam apalah itu orang ya. Intinya seperti itu. Kamu itu punya derajat yang lebih tinggi, kamu itu punya value yang lebih tinggi. Mungkin kamu ini orangnya rendah hati, orang yang polos, orang yang penurut kayak gitu. Intinya hatimu baik gitu ya. Pikiranmu itu masih bersih kayak gitu. Kamu gak ada pemikiran niat jahat apapun terhadap orang, bahkan terutama terhadap dia. Tapi seenaknya dia berbuat jahat sama kamu ya di sini. Di sini dia berbuat jahat sama kamu. Dengan seenaknya kamu dipermainkan. Bahkan mungkin ini nggak cuma sekali. Makanya Tuhan di sini membuat situasinya seperti ini. Dia nggak boleh dengan mudahnya datang lagi ke kamu. Ya, saat ini dia dibuat untuk nggak bisa gerak ke arah kamu, bukan karena Tuhan tidak menginginkan kalian bersama kembali, tapi ini untuk pelajaran, untuk tamparan keras bagi dia, nggak dengan mudahnya mempermainkan kamu. Kayak gitu ya. Makanya di sini dia disuruh untuk udah tunggu aja, kenapa gitu ya, tunggu ya. Hubungan ini tuh harus bisa ada perubahan ya. Harus adanya perubahan. Gimana hubungan ini bisa adanya perubahan? Ya dari orang yang mau buat hubungan ini mau jadi apa kayak gitu ya. Jadi dari orangnya dulu yang harus dirubah gitu, baru hubungan ini bisa berubah kayak gitu. Siapa yang harus dirubah? Ya orang yang membuat kesalahan, orang yang membuat hubungan ini jadi aneh gitu ya, membuat hubungan ini jadi hancur. Ya, itulah yang harus dirubah gitu ya. Jadi sabar, kamu nggak usah bernegatif thinking kepada Tuhan, kamu nggak usah overthinking juga terhadap dia. Nikmati aja hidup kamu. Kamu di sini cuma disuruh nunggu aja kok, ya. Kamu di sini nggak disuruh untuk segera bergerak. Bahkan walaupun di sini katanya I will wait for a sign from you, ya udah nggak usah didengerin gitu. Tuhan belum mengizinkan kamu untuk memberikan sinyal ataupun tanda-tanda untuk dia gitu ya. Udah gitu, nikmati aja hidupmu gitu ya. Nggak masalah sayang. Kalau memang dia jodohmu, akan ada waktunya Tuhan akan datangkan ke kamu ya. Jadi sabar aja. Tapi kalau dia memang bukan jodohmu, Tuhan akan memberikan jodoh yang lebih baik dari dia. Mungkin akan lebih di luar ekspektasi kamu. Jadi santai aja. Untuk sekarang udah deh, kamu itu cuma disuruh untuk nikmati aja udah hidup kamu, dah sana. Kalau memang kamu sekarang itu perasaannya lebih suka, lebih bahagia di pekerjaan, ya udah kerja aja gitu ya. Kerja. Kalau kamu lebih suka untuk traveling atau shopping, ya udah sana traveling shopping aja dulu gitu. Tuhan cuma pengen itu, kamu bahagia aja dulu dengan dirimu, urusan dia biar Tuhan yang handle, kayak gitu intinya ya. Oke, dan Three of Cups ya. Jadi dia harus tahu dulu ya. Si dia ini harus tahu dulu kenapa hubungan kalian bisa seperti ini. Ya, mungkin juga salah satunya adalah dari orang ketiga kalian gitu ya. Jadi orang yang dia datangkan di hubungan kalian, itulah salah satunya yang membuat hubungan kalian jadi berakhir. Mungkin gak cuma hanya gara-gara kamu cemburu karena kamu diduain atau ditigain, diempatin, terserah berapa lah. Tapi ternyata salah satu yang membuat hubungan kalian
benar-benar berakhir dengan cepat adalah karena Three of Cups ini adalah hubungan yang awalnya menggelora, tapi tiba-tiba hubungan ini cepat berakhir kayak gitu ya. Dan kenapa bisa cepat berakhir? Harusnya dia sadar. Kenapa cepat berakhir? Mungkin bukan hanya karena dia menghadirkan orang ketiga, tapi justru orang ketiganya itulah yang mempengaruhi dia agar hubungan ini cepat berakhir. Kayak gitu ya. Jadi dari dianya yang benar-benar harus ditampar untuk berubah. Ya, itu bahasa kasarnya. Ditampar. Ya, intinya dia harus tahu dulu titik masalahnya itu di mana. Oke, kalau misalkan kamu diduain ya, dan kamu tahu bahwa dia ini orang bervalue, kamu akan fine-fine aja gitu ya. Ya udah sana kalau kamu mau ngeduain aku, kamu juga kan orang yang bervalue ya, derajatmu tinggi di sini aku lihat. Jadi kalau misalkan kamu percaya bahwa dia juga orang yang bervalue, orang yang derajatnya juga bagus, mau dia ada orang lain di pihak dia gitu, dia akan tetap percaya sama kamu, dia akan tetap mempertahankan kamu. Sayangnya, kamu yakinnya adalah bahwa dia bukan orang yang bervalue, bahwa dia orang yang gampang atau mudah untuk digoda. Makanya di sini kamu tidak mudah percaya oleh dia, gitu ya. Jadi ketika dia minta pisah sama kamu, ya udah kita pisah. Kamu menerima itu karena ya kamu tahu dia bukan orang yang bervalue tinggi seperti itu ya. Makanya di sini dia harus tahu dulu kenapa kamu tidak memberikan sinyal sampai hari ini, kenapa kamu cuek sama dia hari ini, sampai hari ini, kenapa sampai hari ini juga kamu tuh eh, apa nggak peduli sama dia, nggak merasa sakit hati juga, nggak merasa cemburu juga sama dia, ya karena kamu udah punya perspektif, kamu udah punya keyakinan bahwa dia bukan orang yang bervalue tinggi, bahwa dia bukan orang yang eh, apa ya, ya derajatnya nggak tinggi gitu. Bukan orang yang pantas untuk dipertahankan gitu ya. Jadi harusnya dia sadar itu. Makanya di sini kamu ya udah nikmati hidup ya. Sekarang nih kamu nikmati hidup diri kamu sendiri aja. Kalau misalkan kamu di sini memang belum punya pasangan ya, kamu kayak bahagia-bahagia aja gitu dengan kesendirian kamu. Kalau kamu di sini udah punya pasangan ya, kamu bahagia-bahagia aja gitu dengan pasanganmu sekarang kayak gitu, nyantai-nyantai aja gitu ya. Kamu nggak gupek, kamu nggak pusingin dengan dia kayak gitu. Aku lihat ya. Oke, jadi begitulah ya. Intinya ini isi hati dia adalah seperti ini. Dia pengen banget datang ke kamu, tapi dia nunggu sinyal dari kamu. Sedangkan Tuhan memang mengizinkan untuk dia stuck, nggak bisa datang ke kamu dulu saat ini, agar ada dulu perubahan dari koneksi ini, dari hubungan ini. Siapa yang harus diperubahi? Yang harus dirubah adalah sifat kebiasaan dari dianya. Bahkan dianya juga harus berubah, ya. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti dari pembahasan aku ya. Karena kayaknya panjang nih aku ngocehnya. Oke, eh untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Ini zodiaknya bisa zodiak dari kamu ataupun zodiak dari dia. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Kalau misalkan zodiaknya nggak ada yang aku sebutkan tadi, tapi ceritanya ini ya kok sama dengan kalian ya, ini mungkin energi kalian, nggak masalah kalau nggak ada zodiak kalian di sini atau zodiak dia di sini. eh karena zodiak ini kan aku membacanya dari energi dari kartunya aja ya. Kalau misalnya aku ngambil banyak kartu ya semua zodiak juga bisa kebaca di sini. Jadi maka dari itu aku saranin berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku ya. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.